Selamat sore, Pak Edo. Selamat sore, Kak Titin. Apa kabar? Kabar baik, Bapak bagaimana? Saya juga kabar baik sejauh ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini background-nya kayak beda kayak di rumah nih. Ya, saya lagi ada tugas kerjaan kantor, jadi saya hari ini dan seminggu ini nggak di rumah, Kak. Oke. Jadi kesibukan Ya. di tengah pandemi gimana nih, Pak? Kerjaan. Kalau kesibukan saya sih sejauh ini selama masa pandemi ya tetap bekerja karena saya kan dari kantor itu diberikan sepanjang rasanya udah lama sekali ya Kak ya kami work from home gitu ya. Jadi tetap bekerja gitu, tapi ya memang rutinitasnya itu sangat berbeda gitu karena di setiap hari kan saya bertemu keluarga gitu ya. Jadi ya ada perbedaan lah antara dulu dengan sekarang gitu. Tapi pada dasarnya sih saat ini ya memang kesibukan saya masih bekerja, kemudian juga ya membantu istri saya mengurus yang paling kecil. Ya. Walaupun istri saya lebih banyak dia yang mengurus gitu, tapi saya paling ya sedikit-sedikit digrecokin dia lah gitu. Oke, jadi masih berkarya ya meskipun di tengah pandemi. Oke. Gini Pak, kita mau sharing tentang keluarga. Jadi dalam bulan keluarga ini kita mau dengar suara-suara jemaat dari beragam generasi usia. Jadi kalau waktu itu udah ada anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah sekarang kita mau dengar bagaimana sih kesan-pesan dari bapak-bapak di Komisi Dewasa diwakilkan oleh Pak Edo begitu. Jadi kita mau tanya makna keluarga buat Pak Edo tuh apa sih? Boleh dibagikan. Kalau saya sih makna keluarga untuk saya pribadi ya gitu ya. Menurut pandangan saya sih ya ini ya persekutuan yang hidup gitu Kak ya antara suami, istri, anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa saling berinteraksi gitu ya. Kemudian juga ya tentunya kami berharap ya kami bisa meneladani ya ajaran Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ya maknanya sih kita bisa saling berkumpul bersama gitu ya. Kemudian memaknai itu semua gitu. Wow, dalam sekali ya. Jadi tadi saya catat ada satu kata persekutuan. Nah, bicara persekutuan ternyata bukan hanya persekutuan di gereja ya Pak, tapi dari lingkup kecil pun kita bersekutu di tengah keluarga gitu ya. Betul. Oke. Nah, dalam persekutuan itu tadi, dalam relasi di tengah keluarga, ada nggak sih tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Bapak dan keluarga? Mungkin boleh dibagikan. Ya, kalau tantangan ya pasti ada Kak ya gitu ya. Apalagi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami gitu ya. Tentunya juga berbeda gitu pikirannya dengan istri saya gitu ya, sebagai ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga kami gitu ya. Kemudian juga dari sisi lain kan ada anak-anak. Anak-anak ini dengan beragam usia gitu Kak ya. Bisa dibayangkan dari yang pertama umur 15 tahun, kemudian yang kedua 12 tahun, yang ketiga itu kan jauh sekali ya Kak ya gitu usia perbedaannya gitu. Jadi ya tantangannya memang beragam dan cukup ini juga cukup seru gitu ya. Kalau saya bilang. Iya. Oke. Iya, jadi saya rasa tantangan itu juga dijumpai ya di keluarga-keluarga manapun. Mungkin konteks dan tantangannya pasti berbeda, tapi itu yang memang harus kita hadapi bersama sebagai tadi keluarga ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang jawabannya boleh juga jadi doa dan harapan Pak Edo buat keluarga Pak Edo maupun juga keluarga-keluarga GKI Keranggan dalam kita bersama menghayati bulan keluarga apa? Ya, kalau doa saya pribadi untuk keluarga saya gitu ya, ya yang pasti yang terutama memang ya kami berharap gitu ya, saya pribadi berharap ya kami bisa diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa menjalani ya masa-masa yang cukup sulit ini gitu ya Kak ya, yang kita nggak pernah duga sebelumnya gitu.
Nah, kemudian juga ya merefleksikan ini dengan keluarga-keluarga yang lain di GKI Keranggan, apalagi kita saat ini di masa bulan keluarga gitu. Saya berharap memang semua keluarga bisa kuat gitu ya, untuk bisa menghadapi masa yang sangat sulit. Saya bilang sangat sulit. Tapi di satu sisi ya Tuhan kan sudah menjanjikan gitu ya, kalau ya hidup kita ini nggak akan semudah yang kita bisa rasakan dan kita perkirakan gitu. Dan saya tetap percaya bahwa hari ke depan itu pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu. Dan saya juga berharap semua keluarga GKI Keranggan ya berpegang pada firman Tuhan ini gitu ya. Jadi kita bisa terus sehat, baik gitu ya. Walaupun memang mungkin ya saya tahu pribadi mungkin ada yang mengalami kesulitan pekerjaan, mungkin kesulitan keluarga lainnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat sih, ya pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik dan Tuhan bekerja di atas semua kesulitan yang ada gitu ya. Dan ya saya percaya rencana Tuhan itu pasti baik untuk semua keluarga, termasuk di keluarga GKI Keranggan. Oke. Amin. Semoga doa dan harapan ini jadi doa dan harapan setiap keluarga dimanapun untuk terus menantikan janji dan penyertaan Tuhan ya. Amin Kak. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Edo untuk waktunya. Terima kasih Kak Titin. Ya, sehat selalu ya, sukses. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Makasih.